Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, para jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengkaji ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yang laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini Allah berkahi, Allah rahmati, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya adalah pembahasan surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-62. Surah Al-Mu'minun ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-62. Insyaallah malam hari ini kita lanjut pada tafsir surah Al-Mu'minun ayat yang ke-63. Nah, barakallahu fikum. Silakan ditampilkan surah Al-Mu'minun ayat 63. Talqin ayatnya sudah ya, 60 sampai 71 sudah. Nah, tinggal pembahasan tafsirnya. Silakan dibaca tafsirnya ayat 63. Yukhbiru ta'ala bal qulubuhum fi ghamratin min hadza. Assalamualaikum. Qala rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna qulubal mukadzibina fi ghamratin min hadza, ay wasata ghamratin min al-jahli wal-zulmi wal-ghaflati wal-i'radi tamna'uhum min al-wusuli al-Qur'an fala yahtaduna bihi wa la yasiru ila qulubihim minhu syai'un. Wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqran falamma kanat qulubuhum fi ghamratin minhu 'alimu
bihasabi hadzal halu min al-a'mal al-kufriyati wal mu'anidati lisyara'i ma huwa mujibun fil aqibihim li'iqabihim. Assalamualaikum. Li'iqabihim walakin lahum a'malun min duni hadhihi al-a'malu hum laha 'amilun ay fala yastaghribu 'adamu wuqu'il 'adzabi fihim fa inna Allaha yumhiluhum liya'malu hadhihi al-a'mal allati baqiyat 'alaihim bima kutiba 'alaihim fa idza 'amiluha wastawfawha intaqalu bi syarri halatin ila ghadabillahi wa iqabihi. Baik, jawab dulu. Baik, barakallahu fik. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada ayat 60 sampai dengan ayat 62 kemarin bercerita tentang sifat dan ciri orang yang beriman, maka pada ayat yang 63 ini bercerita tentang keadaan orang-orang kafir. Keadaan orang-orang kafir. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-63, bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni dzalik hum laha 'amilun. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza, bahkan hati-hatinya mereka, yakni hati-hatinya orang kafir itu, fi ghamratin min hadza, di dalam kesesatan terhadap Al-Quran. Walahum a'malun min duni dzalik, dan mereka memiliki atau melakukan amalan-amalan buruk selain itu. Hum laha amilun, mereka tetap terus-menerus mengerjakannya. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Syekh As-Sa'di menafsirkan ayat ini? Barakallahu fikum. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala yang maha tinggi mengkhabarkan, menginformasikan, anna qulubal mukadzibina, bahwasannya hati-hatinya orang-orang yang mendustakan, yakni orang-orang yang kafir, orang-orang kafir yang mendustakan, fi ghamratin min hadza, mereka itu berada dalam kesesatan, min hadza, dari hal ini, yakni dari Al-Quran. Mereka tersesat, mereka tidak mau beriman terhadap Al-Quran. Ay wasata ghamratin, mereka berada di tengah-tengah ghamrah, kesesatan. Jadi orang-orang kafir, walhiyadzubillah, na'udzubillah, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat iman oleh Allah. Sedangkan orang kafir itu mereka wasata ghamrah, berada di tengah-tengah kesesatan, minal jahli wadzulmi, dari kejahilan, ya, dari kebodohan. Kebodohan di sini bukan berarti orang kafir itu bodoh dalam hal akalnya, tidak, tapi bodoh dari menerima kebenaran. Mereka tidak mau menerima kebenaran, sehingga mereka dikatakan jahil. Mereka tidak tahu kebenaran, sehingga mereka dikatakan al-jahl. Wal zulm, dan kezaliman,
Mereka berada di tengah-tengah kebodohan dan kezaliman, wal ghaflati dan kelalaian. Waliyadu billah, orang kafir itu hidupnya senantiasa lalai, wal i'radi dan keberpalingan, karena mereka berpaling dari kebenaran. Mereka senantiasa berpaling dari kebenaran. Al-Qur'annya ada, Nabi telah menyampaikan, ayat-ayatnya sudah dibaca, sedangkan mereka berpaling dari kebenaran. Wal'iyadu billah. Tamna'uhum minal wusuli ila hadzal Qur'an. Hal tersebut, yakni tadi kesesatan, kebodohan, ya, kelalaian, keberpalingan itu, tamna'uhum menghalangi mereka minal wusuli ila hadzal Qur'an, untuk menggapai Al-Qur'an ini, untuk sampai kepada Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini, ya, Al-Qur'an yang kita pegang, Al-Qur'an yang kita imani, Al-Qur'an kitab sucinya kaum muslimin ini tidak bisa digapai oleh orang-orang yang dia punya sifat jahil. Dia tidak mau tahu terhadap kebenaran. Dia punya sifat az-zulm, zalim. Dia punya sifat ghaflah, lalai. Dia punya sifat i'rad, berpaling. Jadi kalau ingin beriman kepada Al-Qur'an, itu hatinya harus hadir. Ya, benar-benar dia mempelajari, konsentrasi dia, mempelajari dengan hati yang bersih. Itu insya Allah akan datang keimanan. Tapi kalau dihadapi dengan jahil, zulm, ghaflah, i'rad, maka hal itu tamna'uhum minal wusuli ila hadzal Qur'an. Ya, ditunjuk, sudah ketemu itu di tengah itu, minal wusuli ila hadzal Qur'an, tanda panahnya. Terus ke selatan tadi, ila hadzal Qur'an, terus di bawahnya, ila hadzal Qur'an, barakallahu fik. Fala yahtadun, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Bagaimana mereka mendapatkan petunjuk sedangkan mereka tidak mau dengan Al-Qur'an? Orang yang ingin mendapatkan petunjuk itu harus beriman terhadap Al-Qur'an. Wala yasilu ila qulubihim minhu syai'un, dan tidak sampai pada hati-hati mereka itu syai' sedikit pun, yakni maksudnya iman. Tidak ada sedikit pun iman yang ada di dalam hati-hati mereka. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah, na'udhu billah dari sifatnya orang kafir, yang mana tidak ada sedikit pun rasa iman, percaya terhadap Al-Qur'an. Wal'iyadu billah. Wa idza qara'tal Qur'an, dan apabila kamu membacakan Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bainaka, antara dirimu, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan antara orang-orang yang tidak mau beriman terhadap hari akhir, maksudnya orang-orang kafir, hijaban mastura, hijab, satu dinding yang tertutup. Orang yang beriman, orang yang kafir ini tidak bisa disatukan dalam masalah keimanan terhadap Al-Qur'an. Jadi sikapnya orang yang beriman itu seperti apa ketika Al-Qur'an dibacakan? Ada hijab mastur, ada dinding yang menutupi. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah, dan kami jadikan terhadap hati-hatinya orang kafir itu akinnah, tutup. Ya, karena mereka kafir, karena mereka yakni kufur, ingkar, ya ditutup sekalian sama Allah. Ya. Allah jadikan akinnatan an yafqahuhu, dari memahami Al-Qur'an itu. Ya.
Mereka sudah tidak mau terhadap Al-Quran, apalagi memahaminya. Wa fi adanihim waqra, dan pada telinga-telinga mereka waqra, ada sumbatan. Mereka ogah mendengarkan Al-Quran. Orang kalau sudah kufur, sudah tidak mau beriman, itu mendengar Al-Quran itu sudah sudah tidak mau, apalagi memahaminya. Jadi sebenarnya kalau kita netral, ingin beriman, hati kita bersih, kita membawa hati yang bersih, dibaca Al-Quran itu dan kita pelajari dengan baik, maka insya Allah orang-orang itu akan beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, karena kebenaran Al-Quran tersebut. Tapi kalau sudah bawaannya dia telah kufur, dia sudah tidak mau percaya, dia sudah menutup diri, apalagi dibacakan Al-Quran, telinganya disumbat, ditutup, ya ini akan terhalang dari keimanan. Falamma kanat qulubuhum fi ghamratin minhu, maka ketika hati mereka itu berada dalam kesesatan terhadap Al-Quran itu, amilu bihasabi hadzal hal, mereka beramal dengan kondisi tersebut, ya, mereka beramal dengan kondisi sesatnya tersebut, minal a'malil kufriyah, dari amalan-amalan kufur, karena sudah tidak terbimbing oleh Al-Quran. Kalau mereka tidak terbimbing oleh Al-Quran, terus pedoman hidup mereka apa? Mereka beramal, berucap itu atas dasar apa? Ya mereka beramal ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka nggak punya aturan, sehingga mereka melakukan al-a'mal al-kufriyah, amalan-amalan kufur, dari mulai kesyirikan, dari mulai dosa-dosa besar, mereka terjang semua karena mereka tidak beriman terhadap Al-Quran. Sedangkan aturan-aturan baik dan buruk, penjelasan halal haram itu ada di Al-Quran. Mereka tidak mau percaya, sehingga mereka terjatuh dalam al-a'mal al-kufriyah wal mu'anadati lisyara', dan penentangan terhadap syariat. Ya sekali lagi ya karena mereka tidak tahu, ya, tidak tahu isi atau hakikat dari syariat kita. Seandainya mereka mempelajari dengan hati yang bersih isi syariat Islam ini, ya, di dalamnya ada keindahan, ada kebenaran, ada kebaikan, ada kemaslahatan yang besar, maka insya Allah mereka akan beriman. Tapi mereka ya, sudah tidak mau beriman, sehingga yang ada adalah penentangan. Ma huwa mujibun li'iqabihim, yang hal itu mujibun li'iqabihim, mengharuskan atau menyebabkan mereka diberikan hukuman. Walakin lahum a'malun min duni hadhil a'mal hum laha 'amilun, akan tetapi lahum a'malun min duni hadhil a'mal, mereka punya amalan-amalan, mereka banyak melakukan amalan-amalan min duni hadhil a'mal, selain amalan-amalan ini, yakni selain amalan-amalan kufur tadi, hum laha 'amilun, mereka terus menerus dan tetap melakukannya. Ini kata ulama mufassirin, yakni adalah dosa-dosa besar selain kekufuran, yakni selain dosa syirik dan kufur kepada Allah. Mereka punya amal min duni hadhil a'mal, punya amalan-amalan buruk lainnya selain dosa kufur tadi, dosa kufur, dosa syirik. Karena pangkal dari dosa itu adalah syirik dan kufur. Kalau syirik dan kufur saja sudah diterjang, bagaimana dengan amalan-amalan buruk lainnya? Ya. Amalan-amalan buruk lainnya, dosa-dosa besar dan di bawahnya itu adalah cabang dari kesyirikan dan kekufuran. Jadi ya
Ya wajar kalau ada orang kafir itu melakukan perbuatan dosa besar, mereka terjang. Karena apa? Pangkalnya mereka tauhid, itu mereka terjang. yakni mereka melakukan kesyirikan. Iman mereka terjang, mereka melakukan kekufuran. Jadi mereka walahum a'malun min duni dzalik, mereka punya amalan-amalan, maksudnya amalan-amalan buruk selain itu, selain syirik dan kufur. Wa hum laha amilun, dan mereka terus mengerjakannya karena mereka sudah tidak punya iman. Ay fala yastaghribu adama wuqu'il adzabi fihim. Ay maksudnya fala yastaghribu, maka tidak merasa aneh adama wuqu'il adzabi fihim, ketiadaan ditimpanya azab terhadap mereka, yakni mereka diberi apa? Fa innallaha yumhiluhum, Allah berikan tangguh mereka itu. Jadi kalau ada orang-orang kafir tidak segera diazab di dunia, mereka tetap kaya, mereka bergelimang harta, mereka punya kedudukan tinggi dan lain sebagainya, parlente dan lain sebagainya. Ya, itu fala yastaghribu, jangan merasa aneh, heran. Jangan bertanya, kenapa ya? Ini saya muslim, rajin sholat, tapi kok miskin. Sedangkan mereka orang kafir, mereka tidak mau beriman kepada Allah, tapi apa? Hidupnya penuh kecukupan. Ini jangan apa? Jangan heran. Fala yastaghribu adama wuqu'il adzabi fihi. Jangan merasa heran mereka enggak ditimpakan azab sekaligus. Kenapa mereka kok nggak diadab-adab ya itu, ya Israel itu, Amerika itu umpamanya, ya orang-orang kafir itu ya. Jangan merasa heran. Kenapa? Fa innallaha yumhiluhum, Allah hanya memberikan tangguh ya kepada mereka, yakni mereka diberi kesempatan. Ya, kali aja mereka bertobat. Kali aja mereka kembali kepada Allah. Mereka diberikan kesempatan, diberi tangguh, atau mereka terus menerus di dalam kesesatannya. Yumhiluhum, Allah berikan tangguh mereka itu. Liya'malu hadhil a'mal, untuk terus mengerjakan perbuatan buruknya tersebut. Terus silakan, terus begitu. Allati baqiyat 'alaihim mimma kutiba 'alaihim, yang mana telah mereka lakukan dengan tetap atau konsisten. Fa idza amiluha wastawfauha, ketika mereka melakukannya, yakni melakukan perbuatan kufur tadi, kesyirikan, amalan buruk tadi, wastawfauha, dan mereka menuntaskannya, yakni melakukan kekufuran itu dengan secara lengkap, benar-benar kufur, intaqalu bisyarri halatin ila ghadabillahi wa iqabi, maka tinggal yakni keburukan yang akan diberikan oleh Allah berupa murkanya Allah dan hukuman dari Allah. Ketika mereka sudah amiluha wastawfauha, kekufurannya itu sudah dilakukan dan mereka sudah totalitas, ya istaufau itu totalitas, jadi mereka sudah tuntas di dalam melakukan semua bentuk kekufuran. Jadi tidak ada satu kekufuran kecuali mereka sudah kerjakan semua, sudah tuntas, ya maka mereka akan bersiap-siap di dalam apa? Menerima ghadabillah, murkanya Allah, wa iqabih, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang ke-64. Qala aidan hatta idza akhadna mutrafihim ay mutana'imihim alladzina ma'a ihtadu illa arqa
الرفاهية والنعيم ولم يحصل لهم مكاره فإذا أخذناهم بالعذاب ووجود مسه إذا هم yaj'arun بجأرون yaj'arun يجأرون yasrakhuna يصرخون ويتوجهون بأن أصابهم أمر خالف ما هم عليه ويستغيثون فيقال لهم لا tajra'ul yawma تجرؤوا اليوم إنكم منا لا تنصرون وإذا لم تأتيهم النصرة من الله وانطفق عنهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد. Taib, cukup. Barakallahu fik. Hatta idza akhadna mutrafihim, sehingga ketika akhadna mutrafihim, kami timpakan adab kepada mutrafihim, orang-orang yang memiliki kehidupan mewah dari mereka, yakni dari orang-orang kafir. Mutraf itu adalah orang-orang yang parlente, orang-orang yang hidup bermewah-mewahan. Allah timpakan apa? Bil azab, dengan azab. Idza hum yaj'arun, seketika mereka teriak, memekik, minta tolong. Ketika ditimpa azab mereka itu baru mereka apa? Teriak minta tolong. Ai mutana'imihim hatta idza akhadna mutrafihim. Maksudnya ketika Allah timpakan kepada orang-orang yang hidup mewah itu, ai mutana'imihim, yakni orang-orang yang bergelimang kenikmatan. Di dunianya nikmat terus. Ya, ini namanya mutana'imun, ya, atau mutraf, hidup bermewah-mewahan. Alladzina ma'tadu illa at-taraf. Jadi mutraf itu adalah mutana'im. Mutana'im itu adalah ma'tadu illa at-taraf. Yang mereka itu tidak terbiasa illa taraf, kecuali hal-hal yang mewah saja. Ini tidak biasa hidup soro, kalau katanya apa orang Jawa, yang tahu hanya taraf saja, tahunya hanya apa? Mewah, warrafahiyah, dan kemanjaan. Hidupnya selalu manja. Insya Allah panjenengan semua tidak ada di sini. Di sini karena panjenengan insya Allah banyak susahnya. Termasuk yang bilang, tidak apa-apa, orang beriman banyak susahnya, tidak apa-apa, ya. Karena kalau orang kafir itu ciri-cirinya, apalagi yang sudah kafir, si mutraf lagi, kafir mewah-mewahan lagi, ini masih mending daripada kafir. Sudah kafir tapi miskin, ya. Nah, ini namanya mutraf. Ya. Orang kafir yang dia itu ma'tadu illa taraf, tidak terbiasa hidup kecuali taraf, kemewahan, rafahiyah, manja, wan na'im, penuh kenikmatan. Walam tahsul lahum al-makarih, dan tidak pernah merasakan mereka itu al-makarih, perkara-perkara yang makarih, yang tidak disukai. Seneng toh, ya, perkara-perkara yang makarih tidak mereka rasakan. Fa idza akhadnahum bil adzab,
Lah ini orang kafir yang model seperti ini. Akhadnahum fa idza akhadnahum bil adab, ketika kami timpakan terhadap mereka siksa, wa wajadu massahu idahum yaj'arun, dan mereka merasakan azab tersebut, idahum yaj'arun, seketika mereka teriak, memekik, minta tolong. Yasrahun wa yatawajja'un, mereka berteriak, mereka yatawajja'un, merintih kesakitan. Li'annahu asabahum amrun khalafa ma hum alaih, karena menimpa kepada mereka itu amrun khalafa ma hum alaih, perkara yang tidak biasa mereka dapatkan. Yang biasa mereka dapatkan tadi apa? Kesenangan, kemewahan, manja, kenikmatan. Ketika ditimpakan adab, tidak terbiasa mereka. Seketika itu mereka apa? Teriak, minta tolong. Ini kata ulama tafsir, dua pendapat, yakni bisa ditimpakan, bisa ini terjadi ketika di dunia dan terjadi lagi ketika di akhirat. Jadi terkadang Allah segerakan azabnya itu di dunia, dan mereka sifatnya juga begitu, teriak nanti, teriak minta tolong, apalagi di akhirat lebih-lebih mereka minta tolong. Waliyadu billah. Dan kita bersyukur kepada Allah, ya, diberikan nikmat iman, ya. Kalau toh kita diuji oleh Allah, maka yang kita lafalkan adalah Allah, astaghfirullah, ya, lafaz-lafaz pujian kepada Allah, tasbih kepada Allah, istighfar kepada Allah. Bukan teriak minta tolong kepada siapa? Nah, wa yastaghithun, dan mereka minta tolong, fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ya, Allah mengatakan kepada mereka, la tajra'ul yaum, hari ini jangan kalian teriak, innakum minna la tunsurun, sesungguhnya kalian tidak akan pernah ditolong. Ini pada hari akhir. Kalau di hari akhir itu mereka tidak ada lagi pertolongan. Kalau di dunia mungkin saja mereka minta tolong, tapi ketika ditimpa azab yang sudah besar, bencana yang besar, mereka tidak bisa ditolong. Apalagi di hari akhir, yakni la tajra'ul yaum, hari ini, yakni pada hari akhir, jangan kalian teriak, innakum minna la tunsurun, sesungguhnya kalian tidak akan pernah ditolong. Wa idza lam ta'tihimun nusrah minallah, ketika tidak datang pertolongan dari Allah, wa qata'a anhumul ghauth, dan terputus sudah permintaan tolong mereka itu, min janibihi, dari segala sisinya, lam yastati'una nasra anfusihim, mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri, walam yansurhum ahad, dan tidak seorang pun yang dapat menolong mereka. Waliyadu billah. Karena di hari akhir, hari kiamat, itu tidak ada yang bisa menolong kita, apalagi menolong orang lain. Kita menolong diri kita sendiri tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amal kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amal kita, amal soleh kita, keimanan kita, sehingga kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilzamat, ya, ketetapan di dalam keimanan, di dalam amal soleh, keistiqomahan. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja, ya. Kurang berapa menit? 4 menit. Ya. Tanya jawab saja. Barakallah. Monggo. Ustaz, kan pernah dikatakan tidaklah seseorang itu mengatakan beriman kecuali akan diuji imannya. Kemudian setan itu kan menggoda kita dari atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri.
Dan setan sangat tahu sekali kelemahan kita itu. Ya. Sehingga kita itu akan terjerumus lagi ke dosa-dosa yang kita ulang-ulang terus. Kita bertobat tapi nanti kita terjerumus lagi di situ. Baik. Nah, saat seperti itu apa termasuk itu ujian dari Allah? Apakah itu godaan dari setan? Apakah itu dari diri kita sendiri? Sedangkan ini tadi kan dikatakan bahwa orang kafir akan melakukan dosanya diulang-ulang. Sedangkan orang mukmin pun juga tidak akan selamat dari itu. Gimana? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Setiap orang yang beriman maka dia pasti akan diuji, betul ya. Jadi pertanyaannya tadi ada ayat ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ditinggalkan hanya berkata saya beriman ya, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji ya. Jadi kalau kita ini mengaku beriman tapi tidak punya ujian ya, itu jangan ngaku beriman, karena orang beriman pasti diuji ya. Dan betul pertanyaannya tadi, setiap orang beriman tuh ujiannya beda-beda, dan godaan dari setan atau iblis itu bermacam-macam sesuai dengan kelemahan kita, dan iblis lebih paham betul dengan kelemahan kita. Betul. Kenapa kok betul? Karena iblis itu hidup dari dulu sampai sekarang. Kita hidup itu paling lama berapa tahun sih? Paling 100 tahun, 60 sampai 70 atau 100 tahun. Setiap personal kita itu nggak ada yang lebih dari 100 tahun. Sedangkan iblis itu hidup dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Lebih pengalaman mana iblis sama panjenengan? Iblis itu sudah tahu model-modelnya orang dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat. Modelnya orang ini kelemahannya di mana tahu. Ibarat pemain itu sudah handal sekali. Sedangkan kita ya hidup 60 tahun, 70 tahun. Kita menghadapi diri kita sendiri belum tentu bisa. Sedangkan iblis itu tahu macam-macam karakternya orang. Betul. Iblis lebih paham terhadap kita. Sehingga oh ini bulan ini kelemahannya di harta. Diuji dengan banyak diganggu di hartanya. Oh ini ujiannya di kedudukan. Banyak diuji diganggu di masalah kedudukannya. Jangan pernah merasa aman. Nah, dan itu apa Allah tidak tahu? Ya Allah tahu. Loh, iblis itu mengganggu kita itu dengan izin Allah. Itu sudah menjadi MOU dari dulu, kesepakatan. Jadi Allah memberikan izin. Jadi setan itu minta ditangguhkan sampai hari kiamat untuk menggoda Adam dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari bawah, dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa menggoda semua anak cucu Adam kecuali ya al-mukhlasin, illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi yang nggak bisa diganggu oleh setan itu ketika orang itu ikhlas, sudah. Jadi ketika kondisi kita itu ikhlas, itu sudah, setan itu nyerah. Itu rumusnya di mukhlasin tadi itu. Illa min ibadika minhumul mukhlasin, illa min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah ya, yang ikhlas, itu saja. Jadi selain orang yang ikhlas sangat mudah. Sedangkan kita ikhlas itu terkadang sekarang ikhlas, besok pagi nggak ikhlas, besok siang ikhlas lagi.
Jadi setan itu memanfaatkan ketika keikhlasan kita itu sudah mulai hilang. Setan ya bisa menggodanya. Ya. Jadi ada sumpah dari setan itu, la uwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin. Ya Allah, saya berjanji benar-benar akan menggoda anak cucu Adam itu, semuanya itu, illa min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali yang nggak bisa saya goda itu hanya orang-orang yang ikhlas. Terus kita mulai, saya ikhlas. Ya, ikhlas kita itu sampai kapan? Ikhlas kita itu ada expirednya. Jangan pernah merasa aman sekarang ikhlas, bisa jadi nanti sesaat lagi kita tidak ikhlas itu. Jadi tidak ada yang jamin kita itu ikhlas. Ikhlas itu bukan hanya pengakuan saya ikhlas. Bisa jadi yang berkata saya ikhlas itu tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu sulit, sehingga gangguan dari setan itu jangan pernah kita merasa aman. Dan gangguan itu ya diizinkan, diberi wewenang oleh Allah. Setan itu menggoda kita. Nah, barakallahu fiik. Dan itu juga termasuk ujian dari Allah. Ya. Jadi gangguan dari setan itu juga ujian dari Allah, karena memang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Adzan dulu terus pertanyaan lagi atau cukup? Kenapa? Makanannya sudah siap. Berarti tidak perlu pertanyaan G, maksudnya cukup ya? Barakallah, cukup. Nah, masih ada waktu Sabtu depan. Barakallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.